Alam seakan tak pernah henti-hentinya membuat kita kagum. Hari demi hari selalu saja ada hal baru yang membuat kita takjub akan apa yang ada di sekitar kita. Keindahan alam tersebut dapat pula kita lihat dari berbagai macam kekayaan fauna yang memiliki warna yang cantik dan unik. Banyak hewan di dunia ini dianugerahi warna yang cantik, misalnya berbagai spesies burung, ikan, bahkan serangga yang bisa memiliki warna unik yang sama sekali tidak disangka sehingga kita takjub melihatnya. Ah, masa sih? Kalau gitu langsung aja kita simak serangga-serangga tercantik. Masa sih? Belalang anggrek atau dikenal juga sebagai orchid mantis adalah salah satu contoh unik dari adaptasi evolusi dalam alam. Satu hal yang paling mencolok dari belalang anggrek adalah kemampuannya untuk menyerupai bunga anggrek dengan sangat akurat. Warna tubuh mereka yang seringkali putih, merah muda, atau ungu sangat mirip dengan warna-warna yang ditemukan pada bunga-bunga anggrek. Selain itu, bentuk tubuhnya juga menyerupai bunga anggrek, dengan kaki depan yang panjang dan berbentuk seperti kelopak bunga. Belalang anggrek tidak hanya menipu dengan penampilannya yang menyerupai bunga anggrek, tetapi mereka juga memiliki strategi memikat mangsa yang sangat menarik. Seekor betina dewasa memiliki panjang sekitar 6 hingga 7 cm, sedangkan jantan hanya sekitar 2,5 cm. Jantan dan betina juga berbeda dalam penampilan. Jantan dewasa memiliki sayap putih dengan tubuh berwarna merah muda, hampir tidak memiliki tonjolan di kaki dan sayap yang panjang. Sementara betina dapat bervariasi dalam warna dan memiliki tonjolan besar di kakinya. Di bagian punggungnya, betina memiliki bercak hijau, sedangkan jantan tidak memiliki bercak hijau ini, melainkan lebih berwarna coklat. Biasanya ditemukan di wilayah-wilayah tropis seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Belalang anggrek menghuni lingkungan yang kaya akan tanaman anggrek dan spesies serangga yang tertarik pada bunga-bunga ini. Belalang anggrek dapat merasakan perubahan dalam intensitas cahaya yang membantu mereka berperilaku aktif pada saat yang tepat, seperti saat mangsa potensial mendekati mereka. Karena spesies ini hidup di atas bunga, mereka utamanya memakan serangga yang terbang di alam. Beberapa makanan belalang jenis ini meliputi lalat dan kupu-kupu kecil. Masa sih? Serangga seperti belalang atau capung yang biasa dilihat kebanyakan memiliki warna hijau. Warna hijau ini biasanya berguna untuk melindungi dirinya dan menyamar dari serangan predator. Namun apakah Anda sudah pernah melihat serangga yang seluruh tubuhnya berwarna merah muda mencolok? Dari penelitian yang dilakukan di Amerika Utara ditemukan kalau kebanyakan serangga di daerah tersebut tidak didominasi oleh serangga berwarna hijau, tapi pink atau merah muda. Serangga ini adalah oblong-winged katydid atau jangkrik bersayap panjang yang masih satu spesies dengan belalang hijau yang biasa kita lihat. Katydid berwarna pink ini pertama kali ditemukan pada tahun 1874 dan menjadi misteri kenapa serangga ini memiliki warna yang mencolok. Seorang peneliti dari Universitas Harvard, Herbert Scudder, menduga kalau warna pink ini berubah dari warna hijau tergantung musimnya, sama seperti warna daun yang berubah saat musim gugur. Namun pada tahun 1907, ahli genetika dari Amerika Serikat menemukan kalau warna pink pada katydid ini ternyata disebabkan karena faktor genetik. Para peneliti mengatakan warna pink yang dimiliki oleh katydid sama seperti hewan atau tumbuhan yang memiliki kelainan pigmen seperti mamalia albino dan tumbuhan berwarna putih. Sebelumnya pada tahun 1916 pernah dilakukan percobaan untuk mengembangkan katydid berwarna merah muda juga. Joseph Hancock, peneliti dari Chicago, berhasil mengembangkan katydid betina berwarna pink dan katydid jantan yang berwarna hijau. Namun katydid berwarna pink ini kemudian dianggap sangat rentan di alam liar. Hal ini dikarenakan warna katydid yang mencolok membuat mereka sulit untuk melakukan kamuflase. Serangga berwarna hijau, kuning, coklat, atau hitam bisa dengan mudah berkamuflase dengan lingkungan sekitarnya untuk menghindari predatornya. Warna tubuh katydid pink inilah yang menyebabkan sulit ditemukan di alam liar, karena bahkan telur katydid pun berwarna pink dan semakin mudah untuk dimangsa predatornya. Selain hijau dan pink, katydid juga ada yang berwarna coklat, coklat gelap, kuning, dan oranye. Masa sih? Ngengat maple merah muda adalah ngengat kecil Amerika Utara yang juga dikenal sebagai rengat sutra besar. Spesies ini dikenal karena tubuhnya yang berbulu dan berwarna merah jambu dan kuning, yang bervariasi dari krem atau putih hingga merah jambu cerah atau kuning. Jantan memiliki antena yang lebih lebat daripada betina, yang memungkinkan mereka merasakan feromon betina untuk kawin. Seperti yang tersirat dari nama spesies tersebut, pohon inang pilihannya adalah pohon maple. Betina dewasa meletakkan telur lonjong kuningnya dalam kelompok yang terdiri dari 10 hingga 40 di bagian bawah daun maple. Ulat yang muncul juga dikenal sebagai ulat maple bergaris hijau, memakan daun pohon maple inangnya terutama maple merah, maple perak, dan maple gula. Karena ulat memakan seluruh helaian daun, dalam populasi yang padat, ulat diketahui menggugurkan daun pohon,
yang mengakibatkan kerusakan estetika daripada kerusakan permanen. Ngengat Rossi maple hidup di seluruh Amerika Serikat bagian timur dan utara, dan wilayah-wilayah yang berdekatan di Kanada. Jangkauan mereka yang paling utara meliputi wilayah-wilayah selatan Kanada, termasuk Ontario, Quebec, New Brunswick, Nova Scotia, dan Prince Edward Island. Jangkauan mereka meluas ke selatan di sepanjang pantai Atlantik di Amerika Utara hingga Dade County, Florida, dan meluas ke barat dari Texas Timur hingga Minnesota. Larva menetas dan hidup di pohon yang sama selama perkembangannya, kemudian menjadi kepompong di tanah di bawah pohon yang sama. Larva terutama memakan bagian bawah daun, oleh karena itu lebih suka tinggal di lokasi pohon tempat tinggal mereka. Larva dewasa tidak makan, sehingga mereka dapat memiliki wilayah jelajah yang cukup luas. Ngengat maple merah muda lebih suka bertelur di pohon maple, dan terkadang di pohon ek. Karena larva tetap berada di pohon yang sama tempat mereka menetas, sebagian besar larva memakan bagian bawah daun maple atau daun ek. Pada fase awal, larva makan bersama dalam kelompok, tetapi mulai fase ketiga atau keempat, ulat mulai makan secara individual. Larva memakan seluruh helai daun dan masing-masing mampu memakan beberapa daun. Dengan demikian, populasi besar ulat maple mampu menggugurkan daun pohon. Seperti semua famili Saturnidae, ngengat maple merah muda dewasa tidak makan sama sekali karena mereka tidak memiliki mulut.